PKS terjebak politik istana. Anies Baswedan apakah diusung oleh PDP? Ini menjadi pertanyaan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini kita lihat bahwa seolah-olah bahwa ambisi dari PKS untuk bagaimana ya menguasai di Jakarta, tapi pada hakikatnya runtuh seketika. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Karena pendukung-pendukung PKS ya bahkan ini akan beralih dukungan begitu kan ya. Bahkan ini simpatisan dari PKS ya. Tentu itu adalah sama dengan pendukung Anies Baswedan. Dalam artian bahwa ya dari beberapa data yang ada bahwa pendukung PKS selama ini ya kita akan memilih Anies Baswedan. Nah ini yang kita lihat hari ini. Dan kalau ini benar bahwa PDIP akan mengusung Anies Baswedan, maka di situ jelas bahwa PKS akan ambiar. Ya jelas di situ begitu. Karena apa? Karena kekuatan Anies Baswedan sangat luar biasa. Anies Baswedan ini adalah barang bagus begitu kan, ya. Barang bagus di situ. Mau disodorkan dengan siapapun, ya, mereka tetap menang. Karena apa? Karena Anies Baswedan sudah punya pengalaman, sudah punya gagasan di situ begitu kan ya. Sudah punya gagasan, elektabilitasnya sangat tinggi. Bahkan ya prestasi Anies Baswedan dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. PKS tinggi karena ada efek dari Anies Baswedan. Coba nanti di tahun 2029, kalau PKS tetap berseberangan dengan Anies Baswedan, maka saya yakin dan saya yakinnya PKS ya bisa ditenggelamkan. Kita akan lihat saja di situ begitu. Makanya di berbagai media sosial sekarang, terutama di X begitu kan ya, goodbye PKS. Nah, menandakan bahwa para simpatisan, para pendukung-pendukungnya, para pemilihnya bukan tidak mungkin akan beralih dukungan kepada PDIP kalau PDIP mengusung Anies Baswedan. Ini menarik begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, PKS ya telah terbukti solid sebenarnya ya. 10 tahun mereka menjadi oposisi. Mereka kuat begitu kan. Tapi pada kenyataannya runtuh seketika, nafsu politik dari PKS semakin tak tertahankan di situ begitu kan. Bagaimana untuk bisa menguasai di daerah ya Jakarta. Karena Jakarta itu adalah pusat sentral begitu kan ya. Punya prestasi satu saja, mereka akan mengalahkan presiden. Pembicaraannya sana-sini, bahkan internasional begitu. Bayangkan, saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh PKS selama ini mungkin ya, para pendukung-pendukung mereka banyak yang kecewa. Ya. Dan bahkan, survei dari SMRC sudah mengatakan bahwa 97%, 95% ya pemilih dari PKS akan memilih Anies Baswedan. Itu kita lihat saja, efek Anies Baswedan sangat luar biasa loh. Ada 3 partai yang punya efek luar biasa, Nasdem, PKB, dan PKS. Ya, efek Anies Baswedan sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin kesempatan ini akan diambil oleh PDIP. Bagaimana caranya pendukung-pendukung Anies Baswedan di tahun 2029 akan mendukung PDIP sehingga PDIP punya kekuatan luar biasa. Dan ini yang kita lihat begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa ya PDIP kalau tetap seperti ini mempertahankan oposisi, memperjuangkan rakyat di situ, saya yakin dan saya yakinnya bahwa masyarakat akan simpati dan bahkan di parlemen akan menguasai kembali begitu kan. Dan tidak hanya itu, ke presiden saja akan menguasai. Jadi artinya apa? Koalisi gembok itu belum tentu menang. Karena kita lihat saja kecuali ya main bansos dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi begitu MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora. Saya ucapkan terima kasih Pak Fahri Hamzah, terima kasih Partai Gelora, terima kasih Partai Buruh. Saya ucapkan menyala abangku. Ya secara tidak langsung sebenarnya Fahri Hamzah ini blunder begitu kan ya. Tapi ini kan melihat dari nuansa-nuansa seperti itu di luar dugaan istana, di luar dugaan Kimples di situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa di MK, bahwa beberapa bulan yang lalu Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan gugatan bagaimana ya terkait dengan threshold ini ambang batas ya di situ diajukan. Ya, dan sekarang ya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Dan bahkan apa yang terjadi? Yang terjadi
dari beberapa wilayah keputusannya ya ketika pemilih ya jumlah DPT di situ adalah jumlah 2 juta, maka 10% dari pemilih di situ begitu kan. Kalau mereka dari 2 juta ke 6 juta, mereka kalau nggak salah 85% ya diambang apa namanya setengah persen ya dari provinsi tersebut begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini mempunyai suara yang sah. Bagaimana DKI Jakarta? DKI Jakarta ada 12 juta ya pemilih begitu kan. DPT di situ mulai dari 6 juta sampai 12 juta ya mereka harus memperoleh suara paling sedikit 7,5%. Kalau kita melihat PDIP sekarang 14%. Wah, ini masih ada sisa luar biasa begitu kan. Kalau ditambah dengan partai lain, bukan tidak mungkin ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Anies Baswedan benar-benar berlayar, ya. Jelang 1 hari saja permainan di situ sangat luar biasa, ya. Bahkan Kim seolah-olah ya kata Ridwan Kamil, ya mana apa namanya lawan-lawan yang kemudian secara independen ya kota kosong begitu kan, rasanya demokrasi kurang bagus kabarnya begitu kan. Tapi ini sudah sebanding partai itu partai, Anies Baswedan tuh Ridwan Kamil. Nah ini sejajar, biarlah rakyat yang akan menentukan itu begitu kan. Tapi ingat, kita harus waspada, jangan terlena ya pada Pilpres kemarin begitu kan. Kita harus sebagai pembelajaran dari Pilpres kemarin, kita harus berhati-hati di Pilkada DKI Jakarta. Saya dengan apa namanya dengan simpatisan Anies Baswedan, dengan barisan Anies Baswedan bangga ya punya apa namanya punya idola ya, punya idola yang sangat luar biasa sehingga hari ini kita lihat saja. Meskipun Anies Baswedan tidak bisa berlayar misalnya, tidak didukung oleh PDIP, yang penting adalah Ridwan Kamil ada lawannya. Dan ini adalah lawan sebanding ya. Partai itu partai, ya. Elektabilitas itu elektabilitas. Dan sekarang kita setara begitu. Ya, tentukan pilihan Anda, jangan sampai Anda memilih orang-orang yang hanya ingin punya kepentingan-kepentingan dan ambisi besar ya terhadap negara kita. Kita pilih pemimpin yang cerdas. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Fadari Podcast Rakyat ini.